Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nera Ramadanti dengan NIM 28921 50058 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Pada video ini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Selanjutnya ada pembahasan soal yang pertama, jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Yang kedua, jelaskanlah menurut pendapat Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. Yang ketiga, jelaskanlah menurut pendapat Anda apa itu pasar persaingan kelas sempurna. Yang keempat, menurut pendapat Anda hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar, dan jelaskan. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Pasar oligopoli dilihat dari pengertian pasar oligopoli, yaitu pasar yang hanya terdapat beberapa produsen di dalamnya yang saling mempengaruhi dan bersaing dalam berkualitas barang. Yang kedua, dilihat dari banyaknya perusahaan. Pasar oligopoli memiliki sedikit perusahaan atau produsen. Yang ketiga, dilihat dari jenis produksinya. Pasar oligopoli menghasilkan barang standar atau berbeda corak. Yang keempat, dilihat dari kebebasan menentukan harga. Dalam pasar oligopoli, ada kalanya produsen tangguh dan ada kalanya lemah dalam mempengaruhi harga. Selanjutnya dilihat dari kemungkinan produsen masuk dan keluar pasar. Dalam pasar oligopoli, cukup sulit bagi produsen untuk keluar masuk pasar. Selanjutnya dilihat dari persaingan di luar harga. Pasar oligopoli memiliki persaingan yang cukup besar dalam promosi dan kualitas. Yang terakhir contohnya perusahaan baja, perusahaan mobil, perusahaan alat-alat listrik. Yang kedua ada pasar monopoli. Dilihat dari pengertian, pasar monopoli merupakan suatu pasar yang hanya memiliki satu penjual saja, sehingga pembeli tidak punya pilihan dan penjual memiliki pengaruh besar dalam perubahan harga. Dilihat dari banyaknya perusahaan, dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan atau penjual. Dilihat dari jenis produksinya, barang yang didagangkan pada pasar monopoli adalah barang yang unik atau langka. Dilihat dari kebebasan menentukan harga. Dalam pasar monopoli, penjual memiliki pengaruh besar dalam merubah harga, sedangkan pembeli tidak bisa merubah harga. Lihat dari kemungkinan produsen masuk dan keluar pasar. Pasar monopoli tidak memungkinkan produsen baru memasuki pasar. Dilihat dari persaingan dua harga, pasar monopoli tidak memerlukan promosi iklan. Contohnya perusahaan berlian, emas, dan minyak kuning. Tiga, ada pasar monopolistik. Dilihat dari pengertian, pasar monopolistik adalah suatu pasar yang memiliki banyak produsen yang menjual barang sejenis, akan tetapi barang produksi mereka memiliki corak ciri khas yang membedakan satu sama lain. Dilihat dari banyaknya perusahaan, pasar monopolistik memiliki banyak produsen. Dilihat dari jenis produksinya, barang yang didagangkan pada pasar monopolistik memiliki karakteristik sendiri antara perusahaan walaupun barang itu sejenis. Dilihat dari kebebasan menentukan harga, pada pasar monopolistik pedagang atau perusahaan bisa mempengaruhi harga, walaupun lebih sedikit pengaruhnya bila dibandingkan pasar monopoli dan oligopoli. Dilihat dari kemungkinan produsen masuk dan keluar pasar, produsen cukup mudah keluar masuk pasar pada pasar persaingan monopolistik. Dilihat dari persaingan di luar harga, karena perubahan harga oleh perusahaan tidak begitu berpengaruh dalam pasar monopolistik, maka produsen harus giat mempromosikan barang dan bersaing dalam hal kualitas barang. Contohnya perusahaan shampoo, motor, dan sabun. Soal yang kedua dijelaskan tentang perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses atau kegiatan seseorang melakukan pencarian, pemilahan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Sedangkan perilaku konsumen secara garis besar dalam teori ini dijelaskan perilaku produsen yang menghasilkan produk untuk mencapai tingkat efisiensi dalam kegiatan produksi yang dilakukannya, tentunya demi mendapatkan keuntungan. Produsen akan berupaya untuk menghasilkan produk sebaik-baiknya tanpa menggunakan faktor produksi secara berlebihan alias tetap efisien. Yang ketiga, jelaskan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Penjual yang harganya lebih tinggi tentu akan ditinggalkan oleh pembeli. Selanjutnya, soal nomor 4. Hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Yang pertama ada barang publik atau public goods. Barang publik adalah barang yang tidak eksklusif dan tidak bersaing untuk mendapatkannya yang dapat disediakan dengan murah. Namun, begitu tersedia, akan sulit mencegah orang-orang untuk mengkonsumsinya. Kegagalan pasar muncul apabila pasar gagal menawarkan barang publik atau barang yang bernilai bagi orang lain. Penyebabnya adalah karena barang publik sering menimbulkan fenomena pendoublingan atau free rider, yaitu mereka yang menikmatinya tanpa membayar.
Yang kedua ada barang bersama atau common goods. Dasar adanya sistem pasar persaingan adalah adanya hak pemilik yang memberikan hak pemilikan kepada setiap individu atas suatu barang sehingga ia dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang itu. Untuk beberapa jenis barang, hak pemilik tidak dapat diberikan kepada suatu individu, melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat. Misalnya saja sebidang padang rumput milik desa dan sebagainya. Karena barang milik bersama, maka ada sekelompok orang yang menggunakan secara tidak wajar dan menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain. Yang ketiga ada monopoli. Tidak ada persaingan antar produsen dan memiliki konsumen yang tinggi sehingga perusahaan seringkali menaikkan harga yang mengharuskan konsumen membayar lebih mahal, misalnya BBM. Yang keempat ada eksternalitas. Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat dari pelaku ekonomi lain. Nah, adanya pasar yang tidak lengkap. Suatu pasar dikatakan lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada harga yang mau dibayar oleh masyarakat. Yang keenam, adanya kegagalan informasi. Informasi yang asimetris atau ketidakpastian, informasi yang inefisien. Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih dari pihak yang lain, atau salah satu pihak yang bernegosiasi di pasar memiliki informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan sementara pihak lain tidak. Baik, segitu dulu video yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.